Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk ya, produk kecil. Ini untuk mengukur watt sebuah radio, kemudian juga untuk mengetahui tune ataupun ya tune. Jadi untuk tune radio kita menggunakan tune berapa, kita menggunakan TCCSS atau DCCSS gitu ya. Seperti itu nanti kita bisa coba kita praktekkan apakah ini alatnya cukup worth it ya untuk dibeli, dan ini banyak dijual ya di online shop dan harganya macam-macam ya. Kebetulan saya ngambilnya yang agak murah di sebuah online shop, tapi memang perlu kalibrasi ya, sekali lagi perlu kalibrasi. Pertama waktu saya coba agak ngawur ya untuk di VHF nya. Jadi ini hanya meskipun di sini speknya dari 100 MHz sampai 520, tapi ini dia ngukurnya hanya maksimal di VHF. Di UHF dia tidak maksimal bisa mengukur dengan baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita review barangnya ya. Tapi sebelum kita review barang apa ini, kita ngopi dulu ya, supaya teman-teman juga tetap sehat pagi hari ini, ataupun bagi Anda yang mau beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas. Kita minum kopi dulu. Alhamdulillah kita sudah minum kopinya, mantap. Masih panas ya, panas banget ya. Oke, kita buka aja barangnya, sama-sama kita lihat apa isinya dalamnya, sehingga Anda semua bisa tahu dan bisa mempergunakannya. Sangat simpel sebenarnya, tinggal dipakai aja. Oke, kita langsung buka barangnya. Barangnya sudah di depan kita, seperti ini boxnya. Tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, polos saja. Ya kalau ketemu kotak ini kita nggak tahu isinya, tapi kalau kita beli ya kita tahu ya isinya. Kita buka aja sama-sama ya. Nah ini dia. Nah ini penampilan pertama, kita dapat charger. Di sini chargernya 5 volt 500 mAh. Ya ini untuk seperti charger HP ya. Kemudian kita dapat USB USB micro USB ya, micro USB untuk ngecas seperti ini. Kemudian kita dapat, nah ini sebenarnya bukan ini tambahan sendiri ya. Jadi ini saya tambah sendiri ini ya, nanti Anda beli aja yang kayak gini ya. Ini saya tambah sendiri ini saya tambah sendiri. Jadi aslinya dapat ini ya, kabel pigtailnya di sini BNC, kemudian di sini SMA gini ya. Oke, kita dapat ini. Kemudian kita dapat, nah ini dia barangnya, JIYKR. Nah, JIYKR. Di sini tipenya JK506S. JK506S. Dia bisa bekerja dari 100 sampai 520 MHz, tapi maksimalnya hanya di frekuensi VHF. Kalau di UHF dia udah nggak bisa membaca dengan baik. Kalau kita standarkan di UHF, maka di VHF-nya ngaco, nanti wattnya terlalu besar. Kemudian di sini maksimal 1 sampai 30 watt ya, 1 sampai 30 watt. Seperti itu. Nah, ini konektor BNC di sini. Ya, ini ada tombol powernya di sini ya, tombol power. Ini untuk ngidupin, kemudian untuk reset. Jadi kalau selesai ngukur kita pencet lagi, dia reset, dia ngukur lagi, nyari lagi gitu ya. Di sini terdapat colokan micro USB tadi ya, untuk kita ngecas ya, kita ngecas pakai ini. Nah nanti di sini nggak ada tanda-tanda apa-apa ya. Di sini kalau kita ngecasnya di sini tandanya di sini ya. Kalau kosong baterainya di sini merah nanti. Kalau penuh nanti hijau di sini di alat casnya ini ya, untuk menandakan baterainya penuh dan tidak di adapternya ini.
Kemudian ada satu lagi yang belum nih. Ini antena ya, dapat antena. Jadi kalau kita colokin seperti ini kalau kita colokin ya, nah seperti ini, kita hidupin ya. Nah ini kalau full dia 4,2 volt, kalau full 4,2 volt. Nah ini udah standby di frekuensi counter. Misalnya saya transmit ya, karena kita pakai antena ini dia sudah di frekuensi counter. Kita coba, kita pancar. Oh sorry, ini frekuensi counternya bener apa enggak? Nah bener ya, tuh kebaca ya 14550, dan di sini bener 14550, dan ternyata saya hidupin tune-nya di sini 88,5. Benar ya? Anda lihat, jadi kita transmit di sini, dia terbaca di sini kalau kita pakai antena. Oke, seperti itu. Nah, ini kita akan coba mengukur, ya gampang banget ya caranya, nanti saya kasih tahu. Kita ngukur radio ya. Saya akan mengukur, ini adalah Baofeng UVB5. Nah, Baofeng UVB5, kita mau ukur powernya berapa keluarnya. Kita pasang dulu. Nah, kita beli ini ya, teman-teman. Kita beli ini ya. Karena supaya kita bisa mengukur semua HT. Kalau pakai ini hanya bisa masuk di Baofeng, tapi kalau pakai ini nanti semua HT bisa kita ukur ya. Kita bisa ukur. Nah, setelah kita pasang, saya akan ambil konektor lagi untuk yang ke Baofengnya. Jadi nanti kalau Anda mungkin mau ngukur di selain Baofeng, ya ini kalau kita Baofeng kan kita perlu ini nih. Nah, ini Baofeng ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau ngukur yang lain, radio yang lain ya, misalnya radio Fastcom atau radio Eskom, itu kan konektornya beda ya. Nah, konektornya seperti ini, kita perlu konektor begini ya. Jadi kalau Baofeng kan kita rata-rata gini ya, kalau yang lain rata-rata gini. Jadi ini bisa dipakai, semua ya. Jadi ini kita tancepin radio yang konektornya seperti ini, nanti tinggal masuk sini. Kemudian konektor yang seperti ini tinggal masuk sini. Jadi semua radio bisa langsung masuk ke sini. Tinggal setiap radio kita pasang ini ya. Nah, kalau saya tidak tambahkan ini, dia langsung masuk di sini. Nah, nanti kalau di radio lain nggak bisa gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba ukur apakah benar. Ini sudah saya kalibrasi ya teman-teman. Ini sudah saya kalibrasi. Nanti saya kasih tahu cara kalibrasinya bagi Anda yang mau kalibrasi. Jadi harus Anda siapkan SWR dulu ya. SWR, kemudian Damilut. Anda ukur radio Anda, kemudian setelah itu Anda kalibrasi untuk JIKR ini supaya sesuai dengan SWR yang kita ukur tadi radionya dan powernya ya yang keluar, kita sesuaikan gitu. Nah, setelah kita kalibrasi nanti dia sesuai semua, radio yang kita ukur nanti akan sesuai semua sesuai dengan kalibrasi kita. Oke, ini saya akan pasang di sini ya. Saya akan pasang seperti ini. Nah, ini kita akan buktikan nanti ya. Ini radionya. Kita coba lihat apakah ini sudah high power. Powernya low, kita rubah dulu ya. Kita rubah ke high. Nah, ini sudah high. Saya akan coba untuk hidupkan. Nah, ini TC CSS atau tune code. Ini 88,5. Nanti kebaca nggak di sini? Nanti kita lihat ya. Ini udah hidup. Oke. Kita keluar. Nah, saya akan hidupkan ya. Ini saya hidupkan. Ini kita coba dulu apa sudah kencang semua. Udah kencang. Ini kencang. Kita hidupkan. Ya. Sudah terbaca.
Nah, dia siap ya, standby. Kita langsung pencet. Ya, kebaca 6 watt. CTSS 88,5. Ya, seperti itu ya. 88,5. Nah, ternyata Baofeng UVB5 ini 6 watt. Nah, saya akan coba samakan dengan SWR ya, supaya Anda bisa tahu. Kita samakan dengan SWR. Oke, ini saya akan coba untuk tes di SWR biasa ya. Ini powernya berapa? Kalau skala 5 watt. Kalau tadi di digital itu kan 6 watt ya. Kalau di sini harusnya mentok dia lebih dari 5 watt. Kita coba ya. Ya, lebih ya. Lebih dari 5 watt. Jadi pengukurannya sesuai ya, lebih dari 5 watt. Tuh. Jadi tadi 5 watt terlebih, jadi sekitar 6 watt lah ya. Di situ. Kita coba low-nya ya. Kita coba low-nya. Di sini low-nya berapa? Kita coba tes. Jadi bedanya kalau yang ini kita nggak bisa tahu CTCSS-nya atau tune-nya radio ini berapa, nggak kelihatan di sini. Kalau dengan alat ini maka kita bisa mengetahui tune-nya yang kita pakai ya. Udah bener apa enggak, dan frekuensinya meleset apa enggak kita bisa tahu. Itu kegunaan dari alat yang kita pakai ya. Nah, ini udah low ya, oke. Kita coba low-nya berapa di sini. Low-nya 1,5 watt ya. Sekali lagi low-nya 1,5 watt. Oke, seperti itu. Analog itu 1,5 watt. Kita coba di sini ya. Tapi tadi 1,5 watt nggak persis di 1,5 watt, masih agak di bawahnya. Jadi kita akan coba apakah di sini berapa ditunjukkannya. Kita pencet aja ya. Ini masih di frekuensi yang sama. Jadi ini berfungsi sebagai counter dan sekaligus mengetahui watt yang keluar dari radio. Ya, 1,2 watt malahan ya. Nah, CT-nya keluar 88,5 ya. Kita ulangi lagi, kita pencet untuk reset, akan ngitung lagi dia. Ya, 1,2 watt. Oke. Itu realnya. Kalau kita pakai low 1,2 watt, high-nya 6 watt. Untuk Baofeng UVB5. Nah, saya akan mengukur radio yang katanya 10 watt ya, supaya kita semua bisa tahu benar ya. Kemarin saya ukurkan 10 watt ini ya. Nah, kita uji ya, benar nggak 10 watt di VHF-nya. Kita uji radio ini apakah benar di 10 watt untuk Eskom. Ini sudah hidup ya. Oke, ini layarnya terlalu terang, kita kurangi dulu supaya bisa terbaca dengan baik di SWR. Oke, di SWR di layar ini. Oke, ini IO86 ya. IO86 frekuensinya berapa nanti akan tertera di alat ini, dan tone-nya IO86 juga tertera, dan wattnya yang keluar dari radio ini berapa watt keluar. Kita coba aja lihatnya. Ini sudah standby, radio standby. Kita hidupin ya. Oke, sudah kita pencet 10,5 watt ya. Tone-nya 88,5, frekuensi 145,880. Oke, benar ya. Kita coba sekali lagi supaya Anda tidak penasaran. Kita coba sekali lagi, apakah benar 10 watt. Ya, benar ya, 10,5 watt. Tune-nya 88,5. Oke, seperti itu. Nah, jadi alat ini sangat berguna sekali ya untuk kita ngecek apakah radio kita itu sudah sesuai frekuensinya, kemudian radio itu kita itu keluarnya berapa watt, apakah sesuai dengan spesifikasinya. Terutama untuk di VHF itu sangat
sangat berguna sekali untuk alat ini kita pakai ya. Dan saya akan tunjukkan di mana tempat untuk kalibrasi ya. Jadi untuk kalibrasi dari alat ini, ketika kita beli, nanti linknya saya akan sampaikan di deskripsi ya, harganya dan linknya ada di deskripsi saya. Kemudian ini saya tunjukkan cara untuk kalibrasi ya, kalibrasi untuk alat ini. Karena waktu pertama saya beli, saya ngukur ini ya, saya ngukur ini keluarnya 15 watt. Nah, padahal kalau saya ukur di SWR ini hanya 10 watt ya, 10 watt. Jadi kita harus kalibrasi sesuai dengan SWR ini, karena ini menggunakan dummy load sesuai SWR-nya. Dan ini bisa ngukur VHF, UHF. Kalau ini UHF-nya nggak bisa, tapi kita coba kalibrasi di VHF-nya. Setelah kita kalibrasi di VHF-nya, maka semua radio yang kita ukur akan sama. Oke, kita akan coba, saya buka untuk memperlihatkan kepada Anda yang mana yang dikalibrasi. Ini sudah kita buka ya, sudah kita buka. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua di mana letak kalibrasi wattmeternya ya, atau wattnya. Jadi di sini ada potensio ini ya. Ini ada potensio VR di sini, variable resistor. Ya, ini kita putar ya. Kita putar untuk merubah wattnya. Jadi kalibrasi ya. Kalau kita putar ke sini searah jarum jam ya, itu maka powernya naik ya. Kalau kita putar ke berlawanan arah jarum jam, powernya akan turun, akan kita turunkan gitu maksudnya kalibrasinya di sini ya. Seperti itu. Jadi ini untuk kita merubah power, kita kalibrasi apabila kita punya SWR manual seperti itu ya. Kita punya SWR seperti itu, kita ukur dulu di SWR ini, kalau sudah sesuai baru kita rubah di sini ya. Kita kalibrasi ini. Tapi kalau Anda nggak punya ya, Anda jangan kalibrasi dulu ya, karena kan kita tidak tahu wattnya. Nah, tadi kalau kita merubah wattnya di sini ya. Nah sekarang kalau misalnya counternya itu tidak sesuai ya dengan frekuensi radio yang kita pakai, misalnya frekuensinya setelah kita pakai counter yang lain ternyata frekuensinya tepat, ternyata yang ini counternya tidak tepat. Nah ini kita kalibrasinya di sini ya. Kalibrasinya di VR yang ini ya. Jadi kalibrasi di VR ini supaya kita bisa dapat nilai yang tepat di counternya ini ya. Setelah kita dapat nilai yang tepat di counter ini, maka alat ini sudah bekerja dengan normal. Nah seperti itu ya. Ketika ini sudah normal ya, ini kita bawa kemana-mana, kita nggak perlu lagi bawa SR itu untuk mengukur radio VHF ya. Kita sudah bisa tahu radio kita itu frekuensinya tepat apa enggak, kemudian wattnya berapa, kemudian dia tune-nya berapa, udah tepat apa enggak, ada semua di sini. Nah, nice ya. Jadi kalau ini harganya sekitar 300 ribuan ya, 300 ribuan. Jadi nanti Anda tinggal cek di link yang saya sampaikan nanti di deskripsi ya. Dan ini udah ada baterainya nih, udah ada baterainya seperti ini baterainya ya. Jadi gampang sekali kalau misalnya baterainya rusak, tinggal kita ganti aja. Ini baterai HP ya, banyak dijual. Jadi mudah kita ganti-gantinya. Oke, seperti itu dalamannya dari JKR JK560S. Jadi sekali lagi ini hanya ngukur di VHF. Kalau kita ngukur di UHF, kalau kita kalibrasi UHF bisa juga UHF-nya dikalibrasi, tapi nanti VHF-nya akan kacau. Di sini penunjuk wattnya akan naik tinggi ya. Jadi seandainya radio misalnya ini ya, saya kalibrasi, saya standarkan ini UHF-nya keluar 10 watt.
saya standarkan UHF-nya 10 watt, maka ketika saya switch ke VHF, di sini VHF-nya menjadi 15 atau 16 watt. Berarti udah ngaco ya, udah dia menunjuknya udah nggak benar. Sehingga saya tetap kalibrasi aja untuk di VHF. Untuk UHF saya tidak terlalu hiraukan di berapa wattnya, jelas lebih kecil dari VHF-nya nanti jatuhnya ya. Jadi seperti itu. Jadi spesifikasi ini dia hanya maksimal di VHF, tidak di UHF. Meskipun di sini 100 sampai 520 MHz. Oke, itu dia review kita mengenai alat yang ini namanya ya frekuensi counter, kemudian tune counter dan wattmeter. Jadi ini frekuensi counter, tune counter dan wattmeter ya. Bagi Anda mungkin yang punya radio buta ya, radio buta itu maksudnya yang radio kayak gini tapi nggak ada tombolnya, nggak ada layarnya. Anda bisa menggunakan alat ini untuk melihat kinerja frekuensinya di berapa ya. Jadi misalnya channel 1 frekuensinya berapa, kita pakai ini, kita colokin, nanti akan kebaca di sini frekuensinya berapa, kemudian tune-nya yang dipakai apa, apakah TCSS atau DCSS ya. Ini nanti akan terbaca di sini. Nah, nanti Anda sesuaikan aja radio yang sama seperti ini dengan radio yang tadi yang tidak ada penunjuknya, Anda samakan sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan radio yang tadi. Misalnya BF88S, misalnya teman-teman punya BF88S atau WLN yang kita nggak tahu frekuensinya berapa, kita pencet channelnya, Anda colokin aja ini ya. Nah kalau WLN sih nggak bisa ya, WLN karena konektornya nggak ada ya. Tapi mungkin bisa Anda coba aja, Anda pasang ini ya. Anda coba pasang ini, Anda deketin dengan radionya, Anda pencet, itu akan kebaca nanti di sini, ya. Seperti itu. Jadi Anda sesuaikan nanti dengan radio yang lain sehingga Anda bisa berkomunikasi sama dengan radio yang tadi Anda pencet, ya. Kalau kita nggak punya komputer untuk memprogram radionya, jadi sehingga kita harus pakai alat ini untuk mengetahui frekuensi dari radio tadi yang kita coba, ya. Seperti itu. Nah ini fungsinya seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan buat teman-teman ya, kalau radio error ya, misal ada saya sempat lihat ya teman-teman ada yang punya radio UV82, UV5R, itu kalau dipencet menunya error gitu ya, menunya error, kemudian balik lagi kemana-mana gitu. Itu adalah kesalahan dari software. Jadi kesalahan dari software. Jadi kalau radionya meskipun kita sudah reset, dia akan tetap seperti itu. Artinya kita harus kembalikan standar softwarenya. Jadi di situ nanti bisa pakai chip atau pakai apa ya? Biasanya saya pakai chip ya, pakai chip. Anda buka di situ, kemudian nanti dicari di situ parameternya. Ada pasti yang terubah. Jadi parameter dari frekuensi atau parameter dari wattnya itu mungkin ada yang ngerubah sehingga ketika kita pakai radionya, kita pencet menunya akan kacau semua. Mau itu tune-nya, mau itu watt-nya dia akan kacau atau frekuensinya juga akan kacau. Ketika kita kembalikan parameternya di software, kita save lagi ke radionya, maka radio akan menjadi normal kembali. Itu aja kuncinya. Kemungkinan besar ketika Anda rubah-rubah settingan di software, ada parameter yang berubah sehingga radionya jadi error, crash seperti itu ya. Oke. Itu aja ya saya bisa sampaikan bagi Anda mungkin yang punya radio Bofeng atau apa, mohon jangan dirubah-rubah parameter yang ada di software ya, kecuali Anda mau input frekuensi apa nggak ada masalah, tapi jangan dirubah parameter yang sudah ada yang di situ default ya. Jadi tidak bisa kita rubah-rubah karena nanti akan mempengaruhi program radionya, dia akan error nanti. Oke, itu aja jawaban dari saya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kemarin sih ada ya, saya lihat dari salah satu channel dia membuat pertanyaan seperti itu. Nah itu saya jawab di sini ya. Seperti itu. Kemudian ini juga menjawab teman-teman yang katanya saya punya BF88S, saya punya WLN kok nggak bisa connect dengan radio yang lain. Nah itu dia. Anda colokin di sini, Anda lihat frekuensinya berapa. Tune-nya berapa, samakan dengan radio yang ada tombolnya, yang ada layarnya. Ini disamakan dengan radio yang tadi. Ketika Anda pencet pasti bisa ya. Nggak mungkin nggak bisa, kalau sudah sama pasti bisa.
Jadi itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, dan ini merupakan review yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri. Bye-bye.